Untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan pada perdagangan hari ini, pemirsa ada Dewa, kemudian ada MDKA dan juga ada SCMA dengan masing-masing rekomendasi buy. Mas Abdul, kita bahas singkat untuk saham-saham pilihan nih. Untuk Dewa, proyeksinya seperti apa? Oke, untuk Dewa sendiri di sini saya memproyeksikan memang tadi pagi saya memproyeksikan untuk buy ya, tapi itu sebelum keluar sentimen bahwa Amerika Serikat ingin menyerang kembali Iran ya dalam waktu 2 sampai 3 minggu ke depan nantinya. Dan untuk saat ini memang saham-saham yang saya rekomendasikan seperti Dewa, MDK ataupun SCMA ya. Yang pertama ada Dewa. Memang secara fundamental di sini Dewa cukup kuat ya. Kita lihat bahwa dari segi bottom line naik signifikan dari laba bersihnya itu karena ada aset yang dinyatakan sebagai keuntungan lain-lain ya, goodwill-nya. Tapi kalau dari segi operasional ya kita lihat revenue dikurangin COGS itu ada laba kotor ya, atau EBITDA di sini naik signifikan ya, bahkan naik sebesar 119% secara year on year untuk full year 2025. Dan kalau kita lihat dari segi teknikalnya di sisi lain, ya ada beberapa indikator yang saya gunakan, salah satunya itu MACD, yang mana saat ini MACD dari Dewa ini bergerak dalam tren bullish ya. Dan kalau kita lihat tren bullishnya itu dari area negatif, sehingga ini seharusnya menjadi sentimen positif ya. Dari segi teknikalnya bahwa pergerakan MACD ini menjadi salah satu indikator lagging untuk sebuah instrumen, gitu. Salah satunya yaitu saham. Dan kalau kita lihat salah satu faktor lagi, kita lihat perdagangan kemarin investor asing memborong cukup masif saham Dewa ya, bahkan borongannya ini mencapai lebih dari 100 miliar rupiah untuk saham Dewa sendiri. Meskipun saat ini turun 5%, tetapi investor dapat ya memanfaatkan buy on weakness untuk saham Dewa. Ya memang ini tidak sesuai harapan kita, tetapi masih ada potensi-potensi besar untuk saham Dewa melihat beberapa waktu lalu pergerakan saham Dewa cukup menarik. Baik, Dewa menarik secara fundamental maupun teknikal, rekomendasinya support di 462 dan target price di 565. Untuk MDKA proyeksinya seperti apa, Mas? Baik, untuk MDK sendiri saya di sini mengacu ke pergerakan harga emas global ya sebenarnya ya. Pergerakan harga emas global tadi kita udah bahas ya, bahwa secara week to date harga emas itu sudah rebound 4,4%, meskipun dalam 4 minggu terakhir masih turun cukup signifikan ya, bahkan turunnya itu kurang lebih mencapai 15% ya, bahkan lebih. Dan kalau kita lihat lagi ya bahwa MDK sendiri, jika kita cek dari segi teknikalnya, jika MDK itu mampu breakout dari resisten 3350, sebenarnya masih ada potensi MDK balik ke level 3500 hingga 3620. Dan kalau kita lihat dari tren pergerakan jangka menengah saham MDKA, pergerakannya masih dalam tren bullish, dan kalau dilihat dari moving average 200-nya masih bergerak di atas moving average 200 ataupun 100. Dan ini bisa menjadi sentimen positif untuk saham Dewa dari segi teknikalnya. Dan kalau dilihat dari price action hari ini turun 2,4% ya, masih ongoing juga. Ini disebabkan harga emas yang spike turun cukup signifikan ya, tadi sempat 2% turun ketika kita baru mulai perdagangan ya. Harga emas langsung drop 2% akibat memang ya tadi sentimen yang udah saya sebutkan, Amerika Serikat ingin menyerang Iran kembali. Seperti itu untuk MDKA. Ya, baik pemirsa, untuk itu kita akan kembali tersambung dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi, founder dari Sekolah Saham Indonesia. Baik, Mas Abdul, selain daripada tadi kita sudah bahas terkait juga inflasi, juga ada surplus neraca perdagangan yang masih positif, tapi kemudian kita masih menunggu arah dari kinerja global ataupun suku bunga global secara lanjutan. Kita akan sedikit bergeser ke data dari PMI manufaktur ya Mas Abdul, yang turun tajam ke 50, angka 50. Ini kemudian menjadi sinyal perlambatan ekonomi atau seperti apa? Oke. Baik, untuk membahas terkait dengan PMI manufaktur ya, kita tahu bahwa ketika angka PMI manufaktur di atas 50 itu dibilang ekspansi, tapi di bawah 50 itu kontraktif. Nah, kalau kita lihat memang penurunan secara month on month ini masih mengalami penurunan ya. Dan ini disebut dengan kontraktif tapi masih di atas 50, sehingga kita dapat simpulkan bahwa saat ini ekonomi kita ya masih dalam ambang cukup aman di atas 50 atau ekspansif. Nah, tapi kalau kita udah lebih lanjut lagi, kenapa memang
PMI mengalami penurunan ya, ini disebabkan memang ada beberapa faktor ya. Salah satunya yang paling signifikan imbas dari perang di Timur Tengah ya, antara Amerika Serikat, Israel, ataupun Iran. Dan kalau kita lihat lagi bahwa eh, dampak dari peperangan ini, kenaikan harga yang paling utama adalah kenaikan harga minyak mentah ya. Ini mengalami kenaikan signifikan dan harga batu bara juga mengalami kenaikan signifikan. Dan kalau kita bedah lebih lanjut lagi bahwa kenaikan oil ini berimbas sangat signifikan bagi beberapa aspek ya. Dan ini aspek-aspek yang saya maksud adalah barang-barang baku dari perusahaan dan ataupun biaya impor dari perusahaan yang naik secara signifikan. Biaya impor ini adalah biaya salah satunya logistik ya, lalu juga ada biaya seperti kenaikan barang baku itu juga menjadi salah satu faktor ya. Nah, ketika terjadi kenaikan biaya seperti ini, banyak tenaga kerja yang di-cut oleh perusahaan atau dipending oleh perusahaan ataupun pembelian-pembelian dari perusahaan ataupun ekspansi dan operasional dari perusahaan itu dibatasin untuk menekan efisiensi operasional. Sehingga memang PMI manufaktur kita ini di bulan Maret 2026 lalu ini mengalami kontraksi secara month on month gitu kan ke angka 50,1 dari sebelumnya 53,8. Dan ini menjadi salah satu fokus utama sebenarnya bagi investor melihat bahwa ketegangan yang terjadi saat ini berdampak signifikan untuk sektor real ya, terlihat dari PMI manufaktur kita. Nah, tapi secara jangka panjang seharusnya PMI manufaktur kita masih on track ya, masih bergerak ekspansif di atas 50 sehingga memang seharusnya investor tidak terlalu khawatir ya, karena memang pemerintah sendiri akan menjaga stabilitas maupun dari sektor keuangan ataupun sektor real kita. Baik, baik. Secara angka kemudian mengalami penurunan, tapi masih cukup stabil begitu ya penurunannya ini dengan asumsi bahwa biaya logistik meningkat. Tadi kemudian juga ada kenaikan biaya bahan baku yang ingin juga kemudian ditanyakan secara singkat nih, Mas Abdul. Harga komoditas plastik gitu ya naik sangat signifikan. Ini kemudian apa ya? Faktor-faktornya yang menyebabkannya apa saja sih, Mas? Kemudian kalau bicara plastik ini kan sebenarnya komoditas impor non migas ya. Sejauh apa sih punya dampak ke industri plastik dan juga mungkin bisa spill over ke industri lain-lainnya nih? Ya, kalau kita ngomongin plastik yang naik signifikan ya, memang plastik ini disebabkan karena kelangkaan barang yang terjadi karena kenaikan biaya logistik. Kebetulan saya punya teman yang bekerja di atau yang memiliki bisnis di industri plastik ya, dia memang mengatakan bahwa kelangkaan sangat terjadi ya di industri plastik ataupun PVC, yang mana kenaikan harga juga berdampak signifikan. Kenapa? Karena demand ada, tapi supply-nya tidak ada. Ini menyebabkan kenaikan harga yang sangat signifikan. Dan ini bisa menjadi salah satu fokus dari para investor yang melihat bahwa kenaikan dari plastik ini juga akan berdampak ke hal-hal lainnya ya. Dan juga akan berdampak positif tentunya untuk emiten plastik gitu. Dan untuk saat ini kenaikan harga plastik ya kemungkinan besar akan bertahan lebih lama lagi ketika memang terjadi eskalasi yang meningkat di Timur Tengah. Ya meskipun kita lihat sentimen deeskalasi juga masih ada seperti itu. Baik, untuk itu kenaikan biaya logistik punya dampak yang kemudian sudah sangat terasa ya kepada industri-industri even yang non migas untuk saat ini. Menantikan juga bagaimana kemudian eskalasi dari geopolitik akan mereda atau tidak, tapi sejauh ini justru emiten-emiten plastik terdampak cukup positif gitu ya.